Pemirsa, di ibu kota, razia terhadap pedagang kaki lima kembali difokuskan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pemirsa, ini merupakan razia kesekian kalinya terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan. Keberadaan para PKL itu dianggap telah mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan kemacetan. Sebagian pedagang kaki lima merasa diperlakukan tidak adil oleh petugas Satpol PP. Dalam razia ini, petugas membersihkan saluran got yang selama ini digunakan para PKL untuk berjualan. Dan pemirsa, kita akan sapa reporter RTV Siti Namsa dan juru kamera Yusuf Stefanus yang mengikuti aktivitas razia yang digelar Satpol PP di Jakarta Pusat. Namsa, di mana posisi Anda saat ini? Baik Niki, sekarang saya berada tepat di kawasan Bendungan Hilir dan hari ini saya akan mengajak Anda dan juga pemirsa, kita akan sama-sama menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di yang jelas-jelas salah, yaitu di bagian jalan maupun di trotoar. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda pemirsa, ini merupakan salah satu pedagang yang berjualan di badan jalan dan jelas bahwa ini tidak dibenarkan. Tadi saya sempat berbicara ataupun sempat mengobrol dengan Lurah Bendungan Hilir bahwa telah beberapa kali diberikan teguran maupun ada juga surat teguran yang telah diberikan oleh pedagang-pedagang di sini. Namun nampaknya pedagang juga masih membandel. Anda bisa lihat ini merupakan trotoar di sekitar Jalan Bendungan Hilir dan warung yang tepat ada di atas trotoar ini benar-benar sangat salah. Benar-benar sangat salah ataupun tidak dibenarkan untuk berjualan di sini. Untuk penertiban hari ini pemirsa, selain ada Satuan Polisi Pamong Praja, ada juga dari tim oranye yang bertugas untuk membersihkan sisa-sisa tempat berjualan setelah pasukan Pamong Praja membersihkan maupun ataupun membongkar. Dan selain itu juga ada dari Kelurahan Bendungan Hilir, ada juga dari Kelurahan Tanah Abang dan juga Kebun Kacang. Ya, ini merupakan kesekian kali adanya penertiban pedagang kaki lima. Namun rupanya belum ada efek jera terhadap para pedagang ini. Walaupun telah beberapa kali telah diberikan teguran maupun juga telah diberikan surat teguran maupun surat untuk jangan lagi berjualan di sini. Dan tadi menurut Pak Lurah maupun atau Lurah Bendungan Hilir, masing-masing pedagang yang telah melakukan pelanggaran ataupun berjualan di trotoar telah dipanggil untuk berbicara langsung. Saya akan mengajak Anda, kita menanyakan langsung ke Lurah Bendungan Hilir. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak, ini seperti apa, Pak? Lagi dan lagi ada pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar. Apakah tidak ada sosialisasi atau seperti apa? Sosialisasi sudah kita lakukan dengan surat prosedur peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Akan tetapi jika tidak digudahkan, pemerintah menggunakan kekuatannya untuk melakukan penertiban. Sudah pernah ada pemanggilan langsung terhadap pedagang kaki lima, Pak? Sudah teguran lisan maupun teguran tertulis sudah kita laksanakan untuk pedagang-pedagang yang berada di fasum-fasum milik Pemprov DKI Jakarta, terutama di atas saluran maupun di atas badan jalan. Dan nyatanya ada lagi, Pak, ini untuk kesekian kalinya. Sebenarnya menjadi akar permasalahannya apa, Pak? Akar permasalahannya adalah salah satunya mereka tidak merasa ditegur atau mereka tidak merasa ditertibkan. Makanya ini adalah sebagai efek jerah bagi mereka bahwa kalau memang menggunakan badan jalan atau di atas saluran tentunya kita tertibkan. Tadi saya sempat mengobrol juga dengan beberapa pedagang. Mereka membayar juga, Pak, membayar iuran. Itu sebenarnya ke siapa iuran yang dibayar? Itu yang akan kita tanyakan ke siapa iuran. Karena Pemprov DKI Jakarta sebenarnya tidak ada iuran sama sekali kecuali pedagang JP yang memang iuran dilakukan dengan Bank DKI. Oke, Bapak, wilayah Bapak yang digunakan untuk pedagang kaki liar yang menjadi target operasi di sekitar mana saja, Pak? Dan yang sering mengganggu? Yang sering mengganggu terutama di Pasar Benhil ya, terutama Pasar Benhil, terus kemudian yang kedua di seputaran Benhil Raya itu, lalu kemudian yang Penjernihan 2 ini sangat mengganggu sekali, gitu. Dan kemudian di sana ini Jalan Tondano, itu. Terima kasih Bapak, selamat bertugas kembali. Pemirsa, saya akan mengajak Anda kita mencari dulu
yang mempunyai atau pemilik dari Pak, ini Bapak tahu nggak kalau di sini nggak bisa berjualan Pak? Di atas Maaf dulu, orang-orang lain. Pak, ini barang-barangnya, warungnya dibongkar Pak. Tanggapan Bapak Pak? Pak, mana Pak? Ini warungnya dibongkar Pak. Ya pemirsa, nampaknya pemilik warung tidak mau berkomentar karena memang benar ini merupakan kesekian kalinya warungnya dibongkar karena telah ada sosialisasi beberapa kali maupun juga teguran beberapa kali dari pihak kelurahan. Ya, ini bisa Anda lihat di layar kaca Anda pemirsa, tim oranye sedang melakukan tugasnya yaitu dengan bersih-bersih terhadap barang-barang yang telah dibongkar maupun warung yang telah dibongkar oleh Satuan Pamong Praja. Setelah dari Bendungan Hilir ini pemirsa, kita akan melanjutkan lagi ke daerah sekitar Kebon Kacang maupun Tanah Abang. Dan masih sama, yaitu menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar maupun di badan jalan. Saya kembalikan dulu ke Anda di studio, Niki. Nah, saya ingin bertanya sedikit, berapa personel yang dikerahkan hari ini untuk melakukan razia pedagang kaki lima? Maaf, Niki. Boleh Anda ulangi, Niki? Namsa, Anda bisa mendengar saya? Baik, baik. Hari ini berapa personel yang dikerahkan oleh Satpol PP untuk menggelar razia pedagang kaki lima? Ya, baik Niki, selain Satpol PP, ada juga dari kelurahan maupun dari tim oranye yang berjumlah sekitar 150 orang. Yang ini juga merupakan operasi gabungan untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima. Dari tim oranye sendiri diturunkan dari Kelurahan Tanah Abang, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Bendungan Hilir, dan juga Kebon Kacang. Selain itu juga ada dari Kepolisian Polres Jakarta Pusat, maupun juga dari TNI Polri untuk membackup adanya penertiban pedagang kaki lima di sini. Anda bisa lihat, Niki dan juga pemirsa, warungnya benar-benar dibongkar agar menjadi efek jera kepada pemilik warung. Karena sudah sangat jelas, sangat mengganggu daerah di sekitar Bendungan Hilir karena selain menyebabkan kemacetan, juga wajah di kawasan Bendungan Hilir juga tidak tertata rapi jika ada warung-warung yang berjualan maupun yang ada di atas trotoar. Niki. Namsa, Anda mengikuti aktivitas razia Satpol PP sejak pagi. Sebelum di Bendungan Hilir Jakarta Pusat, di mana lokasi yang disasar oleh Satpol PP dan apa yang terjadi di sana? Baik, tadi pagi awal dari penertiban pedagang kaki lima ini, tadi saya mengikuti dari awal yaitu adanya apel persiapan untuk penertiban pedagang kaki lima. Dari apel kita laksanakan di Kecamatan Tanah Abang, dari situ kita geser ke daerah atau kawasan sekitar Tanah Abang, yaitu kawasan di Pasar Tanah Abang lebih tepatnya. Dan di sana tadi ada sedikit terjadi cekcok antara Satpol PP dan juga pedagang kaki lima. Tadi pedagang kaki lima mengatakan kepada pihak Satpol PP bahwa ini rupanya dari pihak Satpol PP menertibkan pedagang kaki lima ini dengan tebang pilih maupun tidak rata, ataupun ada yang dibongkar warungnya, ada juga yang tidak, ada yang diambil barangnya maupun ada juga yang tidak. Dan saya langsung mengkonfirmasi kepada Manpol Satpol PP atau ketua dari Satuan Tugas Satpol PP Tanah Abang. Dia mengatakan bahwa dari penertiban pedagang kaki lima ini, setiap harinya itu telah dibagi kawasan mana saja yang ditertibkan. Untuk itu bukan tebang pilih maupun semua yang berjualan di trotoar jalan maupun yang mengganggu jalan, semuanya akan ditertibkan. Seperti itu, Niki. Baik, satu lagi Namsa, dibandingkan dengan Bendungan Hilir, di Tanah Abang, Jakarta Pusat banyak sekali pedagang kaki lima. Nah, sebelum di Bendungan Hilir sudah
digelar razia di sana. Berapa banyak lapak yang bisa diangkut oleh Satpol PP? Baik, untuk jumlah pastinya seperti yang kita tahu, Niki dan juga pemirsa, di kawasan Tanah Abang merupakan pusat dari pasar maupun tempat berjualan di ibu kota. Dan untuk jumlah pastinya berapa lapak yang diambil maupun diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, saya tidak bisa menjelaskan karena tadi di sepanjang jalan di pasar Tanah Abang itu terdapat banyak sekali lapak yang berjualan salah pada tempatnya maupun yang berjualan di trotoar yang menyebabkan kemacetan. Dan kita kawasan Tanah Abang merupakan salah satu target operasi yang paling utama dari Satpol PP maupun dari Kecamatan Tanah Abang. Dan untuk ketahuan Anda juga, Niki dan juga pemirsa, setelah barang-barang ini dibongkar, barang-barang ini akan dinaikkan ke truk, dan jika pemilik warung mau mengambil kembali barang-barangnya bisa langsung berurusan dengan kecamatan setempat ataupun lurah setempat. Oke, Niki, dari Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, saya kembalikan ke Anda, Niki, di studio. Baik, terima kasih.